Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita bahas tentang jilbab. Mari kita kupas tuntas habis tentang jilbab. Jilbab bisa menggunakan dalil surat 33 surat Al-Ahzab ayat 59. Berikut terjemahan dari Depaknya sekaligus yang akan kita koreksi berikutnya. Dikatakan ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini mengandung beberapa kata, yaitu yang akan kita bahas. Jalabi bihina, yang pertama jilbab, kedua yudnina, ketiga yu'rafna, keempat la yu'zaina. Nah, ini biasanya kita hanya fokus di kata jilbab, harus berjilbab. Padahal kehendak Allah di dalam ayat ini lumayan cukup banyak. Ada 3 minimal yang kita akan sorot. Yudnina, ayyurafna, fala yu'zaina. Mari kita bahas satu-satu tentang jilbab terlebih dahulu. Jilbab, kalau ada kata jilbab, langsung terkesan atau dipersepsikan oleh kebanyakan orang yang non-Arab, ya, baik orang Indonesia, Asia, dan Eropa, Amerika, dan sebagainya, itu adalah penutup kepala atau rambut, atau bahasa Indonesia adalah kerudung. Sedangkan istilah asli bahasa Arabnya atau Arab Fushah, bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran, itu adalah penutup badan, atau bisa kita katakan itu pakaian tanpa penutup kepala atau rambut. Jelas ya, kelihatan bedanya. Jilbab versi orang non-Arab atau orang Indonesia lah, jilbab sama dengan kerudung. Sedangkan jilbab aslinya, bahasa Arabnya adalah penutup badan atau pakaian. Nah, harusnya bahasa Arab Al-Quran dipersepsikan dengan bahasa aslinya. Jadi jilbab, seterusnya kita akan menggunakan jilbab sebagai dalam arti adalah pakaian, bukan penutup kepala atau penutup rambut. Ini dasarnya dari mana? Nah, ini saya dapatkan di Kitab Panduan Pembelajaran Bahasa Arab di Libya. Libya itu adalah lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab yang dikelola oleh Kerajaan Arab Saudi di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Dan dalam kitab yang dipakai di seluruh dunia sebagai panduan pembelajaran bahasa Arab, dalam kitab Al-Arabiyatu Baina Yadaik, di dalam kitab Tulab, kitab Thalib Al-Awal, di juz awal ya, itu di sana digambarkan jilbab dan gambarnya bahwa jilbab itu adalah baju penutup badan dari leher hingga kaki, yang dalam bahasa Indonesia lebih tepat dengan kata baju dan celana. Dalam slide ini kita singkat dengan pakaian gitu ya. Itu tanpa penutup kepala atau rambut. Ketika gambar ini disajikan, dibahas di dalam kelas pembelajaran bahasa Arab, saya langsung bertanya untuk mengkonfirmasi hal ini ke mudaris saya atau guru saya yang orang Arab native asli ya, orang Arab sendiri. Betulkah jilbab yang dimaksud adalah seperti yang digambar? Oh betul, kata dia. Jilbab itu ya dari leher sampai kaki, menutupi leher hingga ke kaki. Kalau leher ke atas atau kepala atau rambut, itu namanya khimar, bukan jilbab. Demikian kata mudaris saya. Jadi bagaimana contoh jilbab
ya, versi bahasa Arabnya, versi aslinya, dan versi asli bahasa Arab Qurannya. Ya seperti di dalam gambar ini, seorang pilot dengan pakaian seragamnya, baju dan celananya, seorang muda-mudi dengan penutup badannya dan juga roknya, orang Indonesia dengan kebayanya tanpa harus menutupi rambut, kepala, leher dan sebagainya. Nah, itulah sudah memenuhi unsur jilbab itu sendiri. Begitu. Yang berikutnya yang menjadi sekarang banyak polemik di mana-mana tentang seragam pelajar dari sejak SD, SMP, SMA. Ini sudah memenuhi apa yang diinginkan untuk berjilbab tanpa harus menutup kepala atau rambut. Sudah menutupi badan dan celananya, menutupi badan dan kakinya, itu sudah memenuhi. Yang SD menggunakan baju putih-putih warna merah, SMP bajunya putih, roknya warna warna biru, SMA putih abu-abu. Ini sudah memenuhi tanpa harus menutupi rambut dan kepalanya. Jadi semoga tidak ada lagi kewajiban atau pemaksaan harus menutupi kepala atau rambut. Dengan begini aja sudah dikatakan berjilbab, sudah memenuhi. Namun kalau siswi maksudnya itu mau menambah penutup kepala dan rambut ya silahkan saja. Tapi dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan khimar, bukan jilbab. Demikian ya. Lalu kita bahas kehendak Allah yang lain, yaitu kata yudnina alaihinna, yang diterjemahkan oleh Depak itu dengan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Padahal dalam redaksional asli ayat Arab Qurannya itu tidak ada kata tubuh, yang dalam bahasa Arab Qurannya digunakan biasanya basyar atau jasad. Nggak ada kata-kata basyar atau jasad dalam ayat tersebut, ayat 3359 itu. Lalu kenapa kok jadi diartikan ada kata tubuh mereka? Nah ini yang hendak kita kritisi. Saya dapatkan dari salah satu Facebook, namanya Facebook Abah Uji Zubaidi, dikatakan kata yudnina itu berasal dari kata adna yang artinya mendekatkan atau mendekati. Bukan artinya memakai, apalagi mengulurkan ke seluruh tubuh. Mendekat itu bukan terkait dengan jarak, melainkan dekat dalam arti akrab, mengakrabi jilbab mereka, memfamiliarkan jilbab mereka, suka, ada, tersedia, sekali dipakai, bukan selalu dan sebagainya. Ya ini dari Abah Uji Zubaidi. Saya coba mungkin perjelas lagi dan sekedar saya tambahkan, yaitu kata yudnina ini sakar kata dengan adna, seperti yang dikatakan oleh Abah Zubaidi tadi, mendekati. Dan juga kata dunia, yang artinya dunia. Kata dunia ini sudah terserap dalam bahasa Indonesia juga, yang artinya sama, dunia. Nah, kata-kata adna atau yudnina, dunia, itu sama-sama berasal dari kata dana, dekat. Makanya dunia itu artinya kan dekat dengan kita, bersentuhan langsung malah. Kita hidup di dalam dunia ini artinya dekat. Lalu kata alaihinna itu mengandung kata ala gitu. Tapi ala di atas itu bukan artinya di atas dalam secara fisik gitu ya. Tidak menunjukkan perbedaan tempat. Satu di atas, satu di bawah, bukan. Itu bisa saja artinya yang melingkupi atau menaungi. Jadi kata alaihinna ini bisa diartikan yang melingkupi, menaungi mereka para wanita. Jadi saya menyimpulkan seperti ini. Kata yudnina alaihinna yang menjadi kehendak Allah, mendekatkan jilbab mereka atau pakaian mereka itu dengan dunia yang menaungi mereka. Paham ya kira-kira ya? Mendekatkan pakaian mereka itu, jilbab mereka itu, bukan kerudung ya, itu dengan dunia
yang menaungi mereka sendiri. Mohon maaf. Atau dalam bahasa lebih singkatnya, gunakanlah dress code. Jadi dress code disesuaikan dengan kondisi, situasi, tempat, budaya, profesi, perasaan, dan sebagainya. Ini sejalan, kehendak Allah ini sejalan dengan fitrah wanita yang memang lebih pintar dalam memilih pakaian dengan dunianya mereka sendiri, sesuai dengan situasi, tempat, waktu, budaya, profesi, perasaan, dan sebagainya. Saya selalu menyimpulkan perintah dan kehendak Allah sejalan dengan fitrah ciptaannya. Dalam hal ini, dalam berpakaian, kehendak Allah itu, yaitu salah satunya yudnina ini, sejalan dengan fitrah wanita. Contohnya bagaimana? Contoh yudnina. Nah, yang saya singkat aja dengan kata-kata dress code. Dekatkan gitu ya, dekatkan dengan dunia profesi mereka. Ya kalau pelajar, gunakanlah pakaian sesuai dengan dress code yang ditentukan oleh sekolahnya atau Kementerian Pendidikan Nasional. Ya SD pakaiannya baju warna putih, roknya warna merah. SMP baju biru, baju dan rok warna biru. SMA putih abu-abu. Ini sudah memenuhi dua kata berarti, jilbab dan juga yudnina, kata yudnina, kehendak Allah itu. Demikian juga dengan profesi yang lainnya. Di sini dikasih gambaran sekelompok pramugari dan juga 2 orang pilot. Kita bisa langsung membedakan mana yang pramugari, mana yang pilot. Ya, dilihat dari seragamnya mereka sendiri. Disesuaikan dengan dress code-nya mereka sendiri. Dress code yang pramugari menggunakan dalam hal ini warna ungu ya, ungu. Kalau yang pilotnya menggunakan hitam-hitam, ada garis putih di lengannya. Kita bisa membedakan. Begitu juga dengan kita bisa membedakan antara mana profesi dokter dan juga perawat. Dilihat dari pakaiannya. Bisa juga yang lain. Nah, itu sudah memenuhi unsur kehendak Allah. Kehendak Allah dalam kata yudnina itu. Demikian ya. Contoh yang lain, yudnina dekat dengan situasi. Di sini diberikan contoh situasi dalam perkawinan. Pengantin wanita di sini ada yang menggunakan penutup kepala, ada yang tidak. Walaupun tidak menggunakan penutup kepala, ini sama-sama sudah memenuhi unsur jilbab dan juga yudnina. Yudninanya di mana, gitu kan? Karena kalau dekat dengan situasi mereka di mana, pengantin wanita itu pasti mempunyai pakaian yang beda sendiri dibandingkan misalkan dengan pakaian wanita panitia perkawinan mereka. Beda juga dengan pakaian para undangannya. Ya. Lalu contohnya situasi mereka dalam berolahraga. Dress code-nya misalkan menggunakan baju dan juga celana. Tidak harus menggunakan rok gitu kan. Pokoknya yang bisa mendukung fleksibilitas mereka dalam beraktivitas olahraga. Jadi jangan menyulitkan gitu ya. Begitu juga dengan berenang gitu. Jangan memaksakan diri pakai rok gitu kan. Pakailah pakaian renang gitu, yang menggunakan celana renang gitu. Itu memenuhi dua perintah Allah, jilbab dan juga berjilbab dan juga yudnina. Lalu contoh yudnina yang lain ya, yang disesuaikan dengan situasi mereka, misalnya dalam berkendaraan. Dalam hal ini motor ya. Dua contoh di atas ini sesuai dengan yudnina. Jadi tidak merepotkan, tidak mengganggu dalam berkendaraan. Kalau yang di bawah, ya, contoh yang di bawah, walaupun dia sudah mungkin merasa soleha dengan
baju atau jilbab panjangnya, tapi tidak memenuhi kehendak Allah yudnina, karena bisa membahayakan dirinya dan orang lain, menutupi lampu belakang, lampu sen, sehingga kendaraan yang di belakang tidak mengetahui kapan dia ngerem, kapan dia akan belok. Spion pun akan terganggu pandangannya, terganggu si supirnya dalam melihat belakang. Jadi bukan semakin salah kalau menganggap semakin lebar pakaiannya maka itu dianggap semakin solehah. Oh tidak, itu malah justru tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah dalam kata yudnina. Lalu contoh yudnina yang lain, ya, di situasi mereka saat beribadah ritual. Di sini dicontohkan sholat berjamaah dan juga ihram saat berhaji. Di dalam sholat berjamaah, wanita Indonesia dikenal dengan menggunakan mukena. Jadi pakailah mukena. Gitu kan. Jadi lekat kan dengan dunia mereka. Yang bisa gitu ke dunia mereka, dekat dengan situasi mereka. Tidak beda sendiri lah. Tidak mau pakai mukena untuk orang Indonesia ya dianggap beda sendiri, ya. Tidak seperti itu malah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam berhaji juga demikian, hendaknya menggunakan pakaian ihram yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu yudnina yang lain, dekat dengan budaya mereka. Budaya mereka itu ya kita bisa lihat ya. Ini sesuai dengan suku mana mereka berasal, sesuai dengan negara mana mereka berasal. Kita bisa dengan mudah membedakan suku mana jika di Indonesia atau negara mana dia berasal, ya. Dekat dengan budaya mereka. Jadi sesuaikan pakaian wanita itu dengan budaya mereka sendiri. Oke, kita perhatikan kata yang berikutnya lagi. Kata yu'rafna. Ini kehendak Allah juga agar mereka dikenal. Ya, bisa kita tafsirkan dengan dari etnis mana atau suku mana dia berasal, dari profesi mana dia berkegiatan. Apakah dia perawat, apakah dia seorang dokter, apakah seorang pilot, atau seorang pramugari, seorang pelajar, atau seorang guru dan sebagainya. Dari sekolah mana, kampus mana dia berasal, mungkin bisa dibedakan dari jaket alma mater yang dia pakai. Dari dinas mana dia bekerja, dari negara mana dia berasal dan sebagainya. Berapa kira-kira usianya? Itu bisa kita lihat dari jenis pakaian yang dia gunakan. Dan seterusnya ya. Nah, kehendak Allah ini yang yu'rafna ini sesuai dengan perintah Allah itu sendiri dalam surat atau ayat yang lain. Seperti dalam surat 49 ayat 13. Agar kita saling mengenali. Itu kan kehendak Allah juga. Atau dalam surat 3 110 amar ma'ruf ya. Budaya. Jadi mengangkat budaya masing-masing. Al-ma'ruf itu berasal dari kata urf yang artinya budaya atau adat istiadat. Ya, kita lihat contohnya kita lihat aslinya surat 49 ayat 13. Terjemahan saja ya. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Lita'arofu, ini yang dicetak dengan warna merah, saling mengenali. Ya. Di dalam surat Ali Imran 110, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya. Kepada yang ma'ruf. Jadi Allah mendukung sekali budaya yang baik dari suatu umat. Semakin dia mengenalkan budaya, bisa dikatakan menjadi umat yang terbaik nantinya.
Oh, kita bisa membedakan bahwa misalkan ya, pakaian budaya Korea selalu bangga dengan pakaiannya. Kita bisa tahu, oh, dia orang Korea, ini orang Jepang, orang Indonesia, orang Rusia, dan sebagainya. Betapa indahnya jadinya dunia ini. Ya, kembali dulu ke surat 33 ayat 59. Dari kata yang kita perhatikan nanti, jalabibihin. Ini juga aneh, kenapa dikatakan diartikan dengan kata jilbabnya, padahal kan hunna itu artinya mereka banyak, jadi harusnya jilbab mereka, kalau dikatakan jilbab mereka berarti jilbab milik mereka ya berarti pakaian budaya mereka sendiri. Jadi yang bisa kita tangkap kalau terjemahannya dengan jilbab mereka, itu ayat ini mendorong untuk melestarikan budaya mereka sendiri. Kalau kita apa? Ya kita dengan pakaian kebaya, Allah mendukung budaya berkebaya untuk orang Indonesia. Demikian. Jadi ayat ini mendorong untuk melestarikan budaya kita sendiri. Al-Ahzab 33:59 dan juga 3 ayat 110 yang dikatakan amar ma'ruf, menyuruh untuk mendorong ke arah kebaikan yang telah menjadi budaya. Salah satunya adalah bentuk dan jenis pakaian. Coba kita bandingkan saja. Jika pakaian itu satu jenis, bahkan bisa dibilang satu warna, dan menutup berlebihan yang dikehendaki oleh Allah, sampai mukanya ditutup, bahkan ada matanya tertutup. Gimana kita bisa mengenali si A, si B, si C jika wajahnya tertutup? Ya, bayangkan jika seluruh wanita tertutup seperti dua gambar ini di seluruh dunia, gimana bisa kita saling mengenali? Jadi kehendak Allah tidak akan terwujud. Kehendak Allah yang yu'rafna tadi agar dikenal, perintah Allah yang dita'arufu untuk saling mengenal, dan amar ma'ruf tidak bisa terwujud jika pakaiannya seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Pakaian seperti ini hanya tafsiran dari sebagian manusia zaman dulu terhadap mereka sendiri. Yang ini justru nanti menurut saya tidak sesuai dengan kehendak Allah yang diinginkan. Ini jadinya malah memenuhi kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Betul ya? Karena nggak ada perintah untuk menutup wajah, menutup mata. Nggak ada perintah juga menutup kepala atau rambut, yang nanti kita akan bahas. Ya. Coba bandingkan dengan ini. Dengan pakaian yang sesuai dengan sukunya, misalkan didekatkan dengan budayanya, didekatkan dengan profesinya, kita bisa mengenali satu sama lain tanpa harus ditutupi nih kepala, rambut, wajah. Kita dengan mudah bisa mengenali si A, si B, si C. Kita bisa mengenali profesi mereka masing-masing, budaya mereka masing-masing. Kalau seperti ini, kita dunia menjadi indah karena perbedaan. Jadi nggak harus satu jenis, satu warna. Banyak kreativitas dalam berbagai jenis pakaian dan banyak warna yang ditampilkan. Itulah kehendak Allah akan terpenuhi agar bisa dikenal, yu'rafna, dan perintah Allah lita'arufu, saling bisa mengenal karena ada perbedaannya. Kalau nggak ada perbedaannya seperti ini, gimana kita bisa mengenali? Amar ma'ruf, mengangkat budaya, terpenuhi juga. Oke ya. Kita bahas lagi kata yang terakhir,
La yu'zaina. Oleh Depak atau Kemenak diterjemahkan dengan sederhana, tidak diganggu. Persepsi yang dibangun tidak diusir, tidak dicandai, tidak digombali, tidak dilecehkan. Sedangkan kita tahu bahwa perbuatan mengganggu itu nggak ada hubungannya dengan pakaian yang dipakai. Setutup apapun pakaian yang dipakai oleh wanita, yang bertangan jahil atau yang bermulut usil pun dari laki-laki bisa saja mengganggu. Jadi nggak menjamin ya pakaian itu walaupun sangat tertutup sekali itu tidak akan diganggu, nggak menjamin. Dan kita sering melihat kejadian sehari-hari. Bahkan di pesantren Al-Quran katanya, pesantren penghafal Quran ya banyak pelecehan terhadap santri-santriwati oleh gurunya. Padahal kan kita yakin pasti santri-santriwatinya menggunakan penutup pakaian dengan sangat ketat gitu. Jadi tidak menjamin. Jadi la yu'zaina itu bukan artinya diganggu. La yu'zaina itu lebih tepat diartikan ya tidak disakiti. Itu menurut Abah Puji Zubaidi. Yang berarti tidak bisa diejek, tidak dihina. Siapa sih yang berani menghina pakaian adat budaya dari kaum tertentu? Karena sama aja menghina kaum itu. Kaum itu bisa ya berupa suku, profesi, negara, dan bangsa. Betul ya? Tidak ada yang menghina menghina, mengejek pakaian perawat wanita. Karena kalau dihina berarti menghina profesi keperawatan. Nggak ada yang berani. Dokter misalnya. Kita hina tuh pakaiannya, seragamnya yang berupa putih. Oh, tidak akan berani orang yang berakal. Dan agama ini diturunkan untuk orang yang berakal. Lalu yang kedua, tidak dirugikan. Jadi tidak dirugikan atau disulitkan lah. Misalkan kita mau masuk ke negara yang ya kan ada beberapa negara yang fobia terhadap kerudung ya. Bukan jilbab ya, kerudung ya. Jilbab ya, kita udah sepakat bahwa jilbab itu adalah pakaian. Kalau kerudung banyak yang fobia karena ya terkait dengan istilah Islamofobia gitu. Segera aja sesuaikan agar kita tidak mendapatkan kesulitan dalam proses imigrasi misalnya. Ya kerudungnya aja lepas karena tidak ada kewajiban untuk menutup rambut. Tidak ada kata rambut dalam Al-Quran. Apalagi perintah untuk menutup rambut ya ada. Jadi hendaknya rambut wanita maksudnya. Jadi ya disesuaikan aja, segera sesuaikan, segera yudninakan ya. Yudnina tadi. Dekatkan dengan dunia yang mau kita masuki. Dekatkan dunia negara yang mau kita masuki gitu. Jadi jangan sampai mereka takut sama kita gitu. Sehingga kita tidak mendapatkan kesulitan atau dirugikan. Jadi sesuai dengan kehendak Allah, orang yang memenuhi yudnina itu akan mudah dikenali dan dipermudah, tidak akan disakiti, dirugikan atau disulitkan. Oke, sebagai kesimpulan, inilah beberapa koreksi terjemahan. Terjemahan itu bisa kita revisi sesuai dengan zamannya, sesuai juga dengan kata aslinya harusnya. Kalau Arab, redaksional Arabnya ini asli, yang tidak bisa kita ubah-ubah. Itu menjadi patokan kebenaran. Kalau terjemah, itu bisa kita revisi. Karena yang Quran adalah Arabnya. Demikian ya. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Ini hanya persepsi kita agar sesuai dengan Arab aslinya, firmannya yang asli. Jadi baik, inilah sekaligus kesimpulan. Kita coba terjemahkan sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Berikut terjemahannya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbab-jilbab atau pakaian-pakaian mereka itu dengan dunia mereka sendiri. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, maka mereka tidak disakiti, tidak dirugikan, atau tidak disulitkan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ingin berdiskusi, silahkan berkomentar di bawah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.